Ya, jadi saya ngelihatnya itu ya oke, transformation. Sekarang transformasi itu juga harus agile. So hubungannya apa nih dengan keduanya? Kalau transformasi itu kan sifatnya lebih long term. Idealized influence, inspiring motivation, itu kan sesuatu yang long term. Tapi kalau agile leadership itu kan lebih yang kayak everyday operationsnya seperti apa. Harus cepat berubah dan empowering. Ini ada di sini. Sekarang tuh katanya ya kalau kita mau berubah itu salah satu yang paling penting itu adalah dalam komunikasinya ya, storytelling. Inspigo. Inspiration on the go. Hai Inspigoers, welcome to Inspigo Podcast. Bersama saya Dita Guritno yang akan menjadi host di podcast kali ini. Jadi sebagai leader, pernah gak sih ketika sebuah rencana udah disusun rapi, belum dijalanin, kondisinya udah berubah lagi. Terus udah gitu targetnya jadi geser, prioritas bertambah, tim kita juga udah mulai resah nanyain, kita fokus kemana sekarang? Nah disitulah peran leader diuji. Jadi menjadi seorang leader bukan soal siapa yang paling berpengalaman, tapi siapa yang bisa menyesuaikan langkah tanpa bikin tim kita bingung. Jadi hari ini kita akan membahas agile leadership. Cara memimpin tim supaya tetap jalan walaupun keadaan terus berubah. Dan untuk membahas topik ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat relevan dengan tema perubahan dan kepemimpinan. Telah hadir narasumber kita Ibu Sonia Mamoriska. Selain pengalaman panjang di Bulog dan terakhir menjabat sebagai Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan, beliau juga seorang faculty lecturer di BINUS Business School dengan topik leadership, human capital, perilaku organisasi, strategic management, and supply chain. Sehingga bisa melihat langsung bagaimana teori kepemimpinan bertemu dengan praktek langsung di lapangan. Dengan pengalaman memimpin proses transformasi di organisasi besar, kita akan banyak belajar dari beliau. Soal bagaimana seorang leader mengambil keputusan, serta menyesuaikan strategi di tengah perubahan. Hai Ibu Sonia. Halo Mbak Dita. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu udah datang ke Inspigo. Ya, Senang banget soalnya sama-sama. kita sempat bareng-bareng bekerja sama ya Bu ya. Iya, dulu pernah ya waktu di Bulog. Bener. Nah jadi karena Ibu Sonia pengalamannya ekstensif sekali, kita juga udah melihat sepak terjangnya Bu Sonia waktu bareng-bareng ketika Ibu masih di Bulog gitu kan. Ditambah lagi ternyata latar belakang Ibu adalah lecturer, salah satu topiknya adalah leadership. Nah jadi kita merasa Ibu narasumber yang tepat sekali untuk bareng-bareng bisa membedah tentang yang orang-orang bilang namanya agile leadership. Karena kalau kita ngomongin agile, orang-orang sekarang yang ini bukan agile lagi nih, ini namanya agile, berubah lagi. Gitu, oh iya. Bisa aja ya, diplesetin. Diplesetin gitu, jadi agile jadi agile gitu kan. Nah jadi kalau Ibu dengan pengalaman yang 27 tahun gitu kan Bu di Bulog, kalau melihat ke belakang, ya, momen perubahan apa sih yang menurut Ibu itu membentuk cara Ibu memimpin hari ini? Oh oke. Ya, terima kasih Mbak Dita udah diberi kesempatan untuk diskusi hari ini ya tentang agile leadership. Ya memang background saya itu pertama saya praktisi ya di Bulog itu 27 tahun dan menjadi akademisi juga sih sebenarnya dari tahun 2013 ya. Jadi sudah hampir 13 tahun juga 13 ya tahun. saya menjadi akademisi. Benar. Gitu ya setelah saya menamatkan S3 saya. Ya waktu buat saya ya karena memang dari awal saya diberikan kesempatan untuk memberikan kuliah ya, mata kuliah leadership ya pertama kali waktu saya menjadi akademisi ya. Nah itu juga kemudian menjadi titik balik saya ketika saya selesai kuliah, saya diberikan kesempatan untuk memimpin transformasi awalnya. Menjadi kembali dari kuliah saya menjadi kepala divisi IT pada saat itu. Saya kemudian ditunjuk menjadi ketua PMO transformasi. Jilid pertama. Langsung. Iya waktu itu memang menjadi programnya dari Dirut. Waktu itu Dirut perempuan ya, dari BRI gitu. Beliau ingin melaksanakan transformasi
di dalam di Bulog, karena pada saat itu pemerintahan Pak Jokowi yang era pertama ya. Oke. Ya, tahun 2014 Ya. ya. Di situ katanya rumorsnya bahwa dia akan dikeluarkan Perpres bahwa Bulog akan diberikan mandat yang lebih besar, nggak hanya beras ya. Jadi beliau menginginkan bahwa Bulog itu harus berubah dari yang hanya sebagai PSO aja gitu, pemegang mandat pemerintah untuk pelayanan publik, tetapi komersilnya juga harus dikuatkan karena akan mengelola lebih dari satu bahan pokok. Kemudian ya beliau ingin melakukan transformasi besar-besaran gitu ya, mulai dari strateginya, structure sampai dengan ke sistem IT-nya ya, membangun ERP semuanya ingin integrated, sehingga Bulog itu maunya mainnya perannya itu dari hulu ke hilir, end to end gitu ya. Karena selama ini kan Bulog itu ketika didirikan pada saat Orde Baru itu kan perannya hanya sebagai intermediaries di tengah aja. Di tengah menyambungkan dari di tengah. Jadi dia belinya nggak akan langsung petani kan, lewat penggilingan kan. Kalau zaman Pak Harto lewat KUD dulu. Iya. Kemudian juga dia menyalurkannya ke distributor. Jadi dia benar-benar intermediaries aja di tengah-tengah, sampai dengan juga sehingga infrastrukturnya Bulog juga kan cuman bisa nyimpen beras. Terbatas. Ya nggak bisa nyimpen gabah, nggak ada silonya, nggak ada apa. Jadi ya memang di situ mainnya waktu itu. Nah, timbul pemikiran bahwa kalau Bulog mau besar nggak bisa seperti ini lagi karena kondisi sudah berubah, ya kan. Jadi Bulog nggak bisa lagi jadi sebagai kayak amtenar gitu ya, tenang-tenang duduk-duduk manis gitu ya, ntar dateng aja orang mau store beras gabahnya ya, penggilingan, nggak seperti itu. Nah itu apa sih yang namanya agile leadership itu? Sebenarnya kan kalau dari sebagai leadership kan kita sebagai orang yang harus bisa menentukan arahnya mau kemana gitu ya. Nah sebenarnya kalau menurut saya agile leadership itu bahwa kalau memang kita menjadi pemimpin ya, mau melaksanakan, pastinya perubahan itu selalu ada ya, perubahan itu selalu ada. Tetapi kalau kita agile itu kita harus bisa menenangkan ya, menenangkan para follower kita ini bahwa harus jelas tujuannya kemana. Ya, tujuannya kemana, arahnya kemana, tapi di tengah jalan itu mau caranya berubah atau prosesnya berubah, apa dampaknya itu berubah, itu bisa dijelaskan sehingga mereka itu yang tadinya mungkin agak resisten, yang tadinya mungkin mempertanyakan ya apa manfaatnya, apa dampaknya terhadap perubahan itu, mereka bisa lebih memahami itu gitu loh. Jadi jangan sampai kita ini yang namanya agile itu bukan berubah karena ya for the sake of berubah gitu kan, tetapi kita harus ada arahnya tetap satu gitu loh, jelas, tapi caranya aja yang di tengah jalan mungkin berubah. Gitu. Sama aja Bulog apa sih tujuannya kan, mandat kita menyelenggarakan mandat pemerintah, ya kan, apa mandatnya, menstabilkan harga kan, harga di produsen dan konsumen, tapi caranya ya bisa macam-macam, ya kan, mau kita lewat pelayanan publik bisa, melewat pelayanan komersil bisa. Asal Bulog kan kalau jualan yang komersil, yang penting kita nggak melanggar HET. Nah, tapi tetap we are still making profit kan, out of it gitu. Jadi kalau kita jualan di atas HET kan nanti kita kena Satgas Pangan lain, dan kita tidak menjalankan misi kita gitu kan. Jadi even kita dalam melaksanakan pelayanan publik ataupun melaksanakan yang namanya komersil itu, kita masih bisa melakukannya untuk mencapai tujuan tadi, arah tadi yang jelas gitu. Tapi memang caranya yang agak berbeda gitu. Misalnya katakanlah Bulog tuh kemarin sebagai BUMN ya, untuk mencapai stabilisasi itu mau berapa persen sih pelayanan publiknya, mau berapa persen komersilnya, ya kan? Nah kalau dulu about 90% pelayanan publik, karena memang kita lahirnya dari situ, waktu berubah jadi BUMN, kita masih main cepret-cepretan aja lah 10% gitu ya, share-nya daripada keuntungan kita, daripada pendapatan kita. Nah kalau ke depannya, kalau pemikiran yang Bu
Ibu Direktur Utama yang tadi ya, we have to convert gitu loh, komersinya lebih banyak, semoga kita bisa lebih sustain gitu kan. Tetapi berarti kan kita perlu mindset yang berubah, cara-cara kerja yang berubah, tapi tetap sama sebenarnya. Jadi yang penting kalau menurut saya sih agile itu ya kita harus bisa menangkap kondisi eksternal kita, menangkap perubahan itu, tapi kita harus tetap tenang menjalankannya dan kita harus make sense gitu untuk menjalankannya. Tetapi yang lain juga yang kita bawa ini ibaratnya kapal ini juga tenang gitu di dalam gitu loh. Jangan ini lagi berubah lagi ke sana berubah lagi. Mereka capek kan kalau nggak situ nggak jelas arahnya. Tapi tetap tujuan kita sana loh. Kita harus stabilkan harga, tapi cara kita yang berubah gitu loh. Aku suka tadi dua kata Ibu, memenangkan dan menenangkan. Iya. Jadi mereka mesti tenang. Jadi nggak banyak yang ya tahulah ya kalau kita juga nanti merubah struktur organisasi, apalagi kita mau merubah sistem IT-nya, ERP semua integrated, berarti kan banyak sekali pekerjaan yang di-cut kan, yang tadinya manual jadi otomatis. Benar. Itu yang membuat mereka nggak nyaman gitu kan. Nah itu yang memang kita bisa menjelaskan ke mereka, oh nanti kalau seperti ini kan kamu bisa melakukan hal yang lain, kita bisa reskilling lagi gitu ya. Tidak dengan yang old fashion pekerjaan yang seperti itu lagi gitu. Jadi mestinya sih kalau memang kita satu suara ya, yang penting leadernya nih di atas, yang top leadersnya nih si para BOD-nya ini satu suara, satu visi, satu misi, itu bisa jalan bareng. Tapi masalahnya kalau di BUMN itu sulit untuk mendapatkan quorum itu gitu ya. Karena yang saya bilang tadi ada titip dari mana-mana yang orang kadang-kadang kita nggak jelas juga maunya apa gitu ya. Tapi Bu, kalau misalnya tadi kan menangkap ternyata resistensinya itu justru munculnya banyak banget dari peers Ibu sendiri nih. Ya, waktu awal nih transformasi yang pertama ya gitu. Nah, kenapa sih menurut Ibu orang itu susah banget untuk menghadapi perubahan? Padahal kalau misalnya, kan sebenarnya kalau dari, aku ngebayangin direktur Ibu yang waktu itu kan juga jelas kan arahnya. Kita harus sustainable. Makanya kita harus melakukan tadi ada bagian yang untuk komersilnya gitu kan. Itu kan sebenarnya kalau aku dari luar, jelas dong untuk sebuah perusahaan memang harus sustainable gitu kan. Tapi kenapa Ibu merasa bahwa peers Ibu nih justru waktu itu resistensinya tinggi banget? Apa yang membuat mereka super resisten terhadap itu Bu? Karena mereka udah enak disuapin. Karena pelayanan publik kan dibayar sama pemerintah. Gak usah cari pasar. Iya kan? Gampang berarti ya? Udah pasti. Gajian udah pasti. Gak bakalan. Kalau kita kan kalau yang di komersil tuh kalau gak jualan gak gajian. Iya kan? Bener. Itu ya akhirnya motonya ke situ kemarin itu lama-lama ya, kalau kita nggak jualan nggak gajian gitu. Oh gitu. Jadi begitu. Kalau kembali lagi apa yang membuat mereka itu tidak nyaman untuk berubah ya karena ya keenakan gitu loh. Karena sudah diberikan pasar, udah disuapin istilahnya. Nah datanglah saya dengan ibaratnya ke Mbak Dita, bangun gitu ya, kita coba lagi cari anak-anak tidur, dibangunin, lagi ngiler gitu kan, dibangunin apa nggak marah gitu kan, suruh mikir lah, suruh berubah lah, dan even semuanya bisnis prosesnya sampai dokumen-dokumennya itu kan mesti berubah kan, nggak bisa. Bulog itu kan yang membangun dulu tuh kan dari militer, namanya kan Badan Urusan Logistik. Logistik itu kan dulu kan sangat ini banget, sama kental banget dengan militer. Jadi bisnis prosesnya, dokumen-dokumen itu sangat kental dengan istilah-istilah militer. Oh gitu. Iya, kayak kita mau memindahkan beras, print log, perintah logistik. Nanti dari print log turun ke kantor cabang namanya laklog, laksana logistik, gitu-gitu. Nah kalau kita udah masuk ke sistem ERP yang baru kan nggak ada yang begitu. Tapi sekarang udah berubah kan Bu? Maksudnya transformasinya yang setelah Ibu lama di Bulog gitu ada sesuatu yang berubah kan? Ya sekarang kan karena udah harus menggunakan ERP ya kan, ya pasti ya dokumen-dokumen itu kan mesti berubah lah, namanya pakai warehouse receipt lah apalah gitu kan, nggak bisa lagi pakai log.
Tapi itu dulu waduh, itu Prosesnya kayaknya ya Bu ya. itu kayaknya udah yang apa namanya yang bener-bener yang apa sih sacred banget loh. Nggak susah untuk dirubah gitu loh karena udah mengakar banget gitu. Oke. Ya seperti itu akhirnya karena Bulog udah walaupun sudah menjadi BUMN pada saat itu ya cara-cara itunya ya pencatatannya itu masih yang menganut yang lama itu ya. Jadi ya karena itu ada Renlog, Laklog itu kan jadi DO, jadi apa gitu kan tuh sama masuk langsung ke akuntansi gitu kan. Jadi kayak gitu tuh susah banget loh merubahnya. Belum lagi kita itu yang biasanya cuman beli beras ya kan berarti kan mencatat akuntansinya itu kan untuk trading aja ya. Tapi kan kalau kita udah mulai sampai ke hulu itu kan berarti ada production, berarti ada raw material, ada work in process ya barang setengah jadi, ada barang jadi. Nah itu yang accountingnya juga belum bisa keep up ya Bu. Keep up itu gitu. Jadi aduh. Jadi saya aja sampai lucu banget gitu waktu itu saya bilang sama anak buah saya, tolong dong itu kita kan mau pengadaan gabah. Kebetulan waktu itu pas saya kepala divisi pengadaan beras gitu ya. Tolong dong kita kan mau on farm. Berarti kalau on farm kita beli gabah ya, GKP gitu kan, gabah kering petani. Tolong dong dicatat ya. Oh, belum ada coanya, Bu. Kalau accountant kan pasti ada chart of account gitu. Masa dijawab sama anak buah saya, cowoknya habis Bu. Aduh bener-bener emang gak mau berubah mana cowok kan tinggal bikin nomor akun ya nomor akun kan dibikin aja. Bisa habis ya Bu habis katanya. Oh ya ngelesnya jago banget. Ngelesnya banget dah itu. Tapi tadi ada satu yang belum terjawab Bu. Apa? Berarti dari seluruh pengalaman Ibu yang tadi seru banget kalian ngalaminnya bener-bener sebelum transformasi kemudian sudah transformasi menjadi BUMN gitu kan. Pengalaman. Enggak itu waktu transformasi awal itu yang saya cerita itu sudah jadi BUMN. Oh itu sudah jadi BUMN? Udah, tapi waktu itu masih yang pelayanan. Udah BUMN udah ada, cuman kita kan cuman 10-20% komersilnya. Karena kan si mantan dirut yang lama itu kan sudah dengar bahwa kita akan diberikan mandat yang lebih banyak lagi. Perpresnya mau dikasih beras. Kalau waktu itu kemarin kita tinggal beras aja. Habis itu kan masih beras, jagung, kedelai. Jadi kita mesti diperbesar organisasinya, diperkuat. Apa namanya supply chain-nya seperti itu. Nah sekarang kalau yang komersil sama yang pelayanan berapa persen Bu? Nah terakhir ini sampai saya waktu menjabat dari direksi itu sekitar udah 40-60 gitu. Nah tapi kan lucunya pas saya menjabat baru 10 bulan tiba-tiba datanglah rezim baru yang katanya Bulog gak mau jadi BUMN, mau dibalikin lagi ke Bulog zaman dulu. Bayangin dong. Puyeng ya Bu. Talk about agile gitu ya. Ya itu agile banget gitu kan. Berubahnya cepat. Tapi ya tetap aja saya bilang sama teman-teman, mau kamu bilang Bulog itu BUMN, mau kamu bilang mau dijadikan Bulog ini katanya mau dibawa langsung presiden yang ada sekarang, mau dibalikin lagi ke zaman dulu bentuknya entah apa ya badan, buat saya itu mah status. Toh cara kerjanya Bulog kan sama aja dari dulu, beli gabah, beli beras, simpen, jual. Bisnis prosesnya itu kok. Iya kan? Tapi kalau mau jadi badan, kamu tinggal potong aja yang komersilnya nggak ada lagi. Same. Saya sama teman-teman gitu. Jadi jangan dianggap itu berubah jadi semuanya jadi berubah. Semuanya itu kan pada bingung kan. Kalau saya sih nggak bingung, saya bilang sama aja kok. Cuman aja that's your status. Sekarang lu statusnya mau apa, married, single gitu kan. Iya kan? Itu status hukum. BUMN itu status hukumnya BUMN. Ya kan? Terus nanti kamu mau jadi badan lagi, mau status hukum apa? Mau berbadan hukum. Kalau saya bilang kalau status hukumnya LPND kamu mampus semua, saya bilang gitu, mati semua. Karena LPND balik ke zaman Bulog itu, LPND itu lembaga pemerintah non departemen, LPNK. Sekarang namanya lembaga pemerintah non kementerian. Kayak Badan Penanggulangan Teror, BPNT, Basarnas, itu bukan, nah, itu beda lagi. BPNT, nah itu
lembaga setingkat badan. Jadi kepalanya itu adalah PNS tuh eselon 1 ya. Dan itu langsung bertanggung jawab ke presiden. Tapi kalau statusmu seperti itu, kamu harus balik lagi ke PNS. Sekarang kan kita bukan PNS. Waktu dulu kita PNS nih, waktu kita masuk. Tapi berubah waktu Bulog jadi LPND zaman dulu. Waktu 2003 transform menjadi BUMN kan saya diberhentikan dengan hormat sebagai PNS nih. Karena baru 5 tahun waktu itu. Iya, tahun 98 kan kita masuk, tahun 2003 berubah. Itu kan karena permintaan dari IMF waktu itu. Ya, Bulog harus berubah, bentuklah menjadi BUMN. Akhirnya kita berubah status, bukan PNS lagi. Nah, kalau saya bilang Bulog mau menjadi badan, kalau badannya LPNK berarti kalian ini semua harus PNS. Kalau PNS ribet. Itu aturannya kan mesti ngikutin peraturan pemerintah, ya. Nggak bisa sembarangan orang masuk. Kalian yang udah di tengah jalan kayak gini, yang over 40, saya rasa udah nggak bisa lagi. Karena minimal aturan PNS itu dapat pensiun itu 10 tahun masa kerja, ya kan. Jadi yang over 40 kan yang sekarang middle level managernya kan over 40. Kamu itu bisa nggak diterima semua loh, saya bilang. Ya kan, jadi jangan mau kalau berubah jadi LPNK, saya bilang. Kalau mau berubah menjadi berbadan hukum publik. Berbadan hukum publik itu seperti BPJS. BPJS kesehatan kan dulu BUMN yang berubah menjadi jam sostek. Berubah menjadi BPJS ketenaga kerjaan. Si BPJS kesehatan tadinya Askes ya. BUMN itu berubah menjadi BPJS kesehatan. Tapi itu berbadan hukum publik. Nah, berbadan hukum publik itu regulasinya harus lewat undang-undang. Biasa. Jadi belajar banyak banget nih. Ya, kayak seperti BI juga berbadan hukum publik. Ya, jadi itulah status, saya bilang gitu. Tapi bisnis prosesnya kan sama. Ya kan, hanya saja kalau kita udah yang berbadan hukum publik berarti kan semuanya by keuangan dari negara, by APBN. That means we're not, kita nggak bisa komersil lagi. Ya udah, sayap komersil kita udah patah gitu, patahin lagi gitu, nggak apa-apa. Tapi jalannya itu kerjanya ya sama aja sebenarnya. Dan arahnya apa ya, tetap aja kan kita mesti stabilisasi harga. Iya kan, jadi nggak ada masalah, saya bilang, untuk perubahan-perubahan itu tetap aja kok. Ibu kok bisa sih untuk gak takut ngelihat, kalau orang kan tadi ngeliatnya kan, wah kita harus berubah lagi nih. Nah kalau misalnya kita ada badan komersil, ada badan yang pelayanan, ini harus berubah lagi, ini puyeng banget. Tapi ibu tadi bisa bilang, ini simple buat saya. Iya, buat saya simple. Kok bisa sih ngelihatnya perubahan itu simple gitu, Bu? Ya, make it simple, gak usah susah. Caranya gimana kalau ibu ngeliatnya lebih simple? Saya sih ngeliatnya ya karena saya udah, ya alhamdulillah saya lama juga sesudah transformasi yang jilid pertama saya digagalkan itu kan saya jadi non-job ya jadi peneliti. Ya udah, saya kemarin itu karena di tempat peneliti, kalau mungkin di kementerian atau di mana tuh namanya jadi staf ahli gitu ya, itu terminologinya seperti itu. Ya saya banyak merenung, banyak belajar, dan saya akhirnya fokus di peran akademisi saya gitu ya. Saya ngeliat gitu, saya banyak belajar, udah gitu saya masuk lagi ke struktural, saya dapat jabatan lagi, dan lebih banyak saya kemudian itu jabatannya di yang banyak konseptual. Saya lama juga di R&D dan perencanaan strategis, which is ya background saya kan strategic management gitu. Jadi saya belajar. Dan waktu itu juga banyak dibantu oleh konsultan gitu ya, yang bagus-bagus ya, yang Big Four, even sampai McKinsey gitu kan. Saya ngeliatnya, oh my God, this is so simple sebenarnya ya kalau kita ngelihatnya dari helikopter view gitu. Ya kan, cuman caranya aja yang beda, yang waktu kita melaksanakan sehari-hari ya. Tapi strateginya ke depan, oke. Ini ya secara prosesnya aja kita supply chain kok, end to end, harus integrated. Tapi di sininya tinggal ujungnya aja yang berbeda, punya pasar pemerintah atau punya pasar komersil. Ya udah aja bedanya di situ.
Berarti itu sama sebenarnya ibu easy going juga ya. Tadi habis di nonaktifkan, balik lagi jadi researcher gitu kan. Balik lagi jadi kepala divisi BUD -1, habis itu baru naik jadi direktur transformasi. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang aku tangkep, the agility of Ibu Sonia tadi di 27 tahun di organisasi yang sama gitu kan. Beberapa kuncinya yang aku tangkep sih, satu, easy going, iya udah pasti gitu kan. Tapi kedua, bener-bener belajar dan jadinya tahu banget secara helikopter view apa aja elemen-elemennya, sehingga ketika harus berubah, kelihat dari atas, oh lebih simpel, yang ini aja lepas gitu kan. Itu kan paskin gini aja, kita belinya sama dari petani yang sama gitu kan. Nanti kita barangnya kita simpen, kita olah even sekarang kan karena Bulog sudah disuruh end to end kan, pemerintah udah ngasih lumayan uang yang cukup banyak, triliunan ya, untuk bangun rice mill segala macam, yang silo tadi untuk nyimpen gabah segala macam, yang tadinya kita nggak punya kan, kita cuma punya gudang-gudang simpen beras doang kan sebelumnya, tapi kan infrastrukturnya tuh udah dirubah, udah ke arah kesana even pemerintah gitu kan. Cuman teman-teman kita aja yang belum menyadari bahwa pemerintah tuh maunya udah seperti sini gitu. Jadi once kita udah punya segala macam infrastruktur itu, kita simpan, kita olah, kita simpan, baru kita distribute. Nah sekarang mau distributnya kemana? Kan tinggal dua aja, mau pasar pemerintah atau pasar umum. Iya. Sama. Bener. Ya, hal lagi, sekarang kalau kita mau jadi badan, ya udah pasar umumnya copot, tinggal ke pasar pemerintah doang. Iya. Jadi nggak cuma lihat helicopter view, tapi Ibu juga aware banget ya sama apa yang terjadi di lapangan ya. You have both knowledge jadi dari atas sama dari yang di prakteknya di lapangan. In terms of theory gitu ya, academics-nya, sama in terms of practice-nya di lapangan, best practice-nya itu seperti apa. Makanya kemarin saya coba menggabungkan apa yang saya pahami secara teori, secara konsep dengan praktek best practice. Nah, best practice itu kan banyaknya ada di consultant. Bener. Ya kan, you want the practical knowledge, you go to consultant gitu kan. So you want to have like a theoretical knowledge, ya go to universities, go to sekolah gitu ya, schools. Ya udah, gimana kita menggabungkan itu gitu. Itu sum up nih Bu. Kalau Ibu harus mendeskripsikan style kepemimpinan Ibu dalam 3 kata. Ya, apa tuh? Saya di sih agile leadership. Agile sebenarnya sih 3 kata Bu. 3 kata. Transformation. Agile ya, tapi agile itu harus fleksibel. Harus fleksibel dan empowering your workforce. Empowering your workforce. Iya, karena dia satu lebih kalimat tapi nggak apa-apa. Ya, apa ya? Fleksibel, tadi fleksibel udah empowering ya. Gitu ya. Empowering ya, empowering. Oke. Karena kalau saya lihat ya, saya coba gabungkan ya. Bedanya apa sih dengan transformational leader? Ya kan? Apa namanya direktur. Kalau direktur kan adanya, bukan gak ada direktur agile. Nah, nanti bilang direktur agile gitu. Agile. Iya. Adanya direktur transformasi kan? Iya, direktur transformasi. Kalau di Bulog tuh di BUMN itu kan nomenklatur ya yang biasa itu direktur transformasi. Kalau di multinational mungkin chief transformation officer atau chief change officer. Ya. Banyak banget. Nah, apa sih saya coba ya, kalau transformational leader itu kan kalau secara konsep itu ada 4 I's. 4 I's ya, I. Jadi ada idealized influence ya, kalau influence ya pasti kan harus menginfluence. Intinya dari leadership itu adalah influence, how you influence people gitu kan. Kemudian inspirational motivation, harus inspiring lah ya kalau mau transform gitu, nggak hanya sebagai transactional leader yang ya udah lu kerjain ntar gue kasih reward gitu kan. Nah itu kan transactional leader yang day to day lah ya. Tapi kalau mau yang transformational leader, kalau kita bicara tentang leaders dunia kayak Mahatma Gandhi, kayak Nelson Mandela, kayak siapapun itu ya, kayak even kayak Nabi Muhammad gitu kan, mereka adalah transformational leader, harus inspiring.
ya kan? No, so then you will have your vision here, ya, to be communicated to your followers. Nah, yang kedua eyes-nya lagi, ini yang saya rasa terkait dengan agile leadership tadi. Apa tuh, Bu? Itu adalah kok jadi lupa, entar dulu. Idealized influence, kemudian inspiring, motivational, kemudian individualized. Jadi kita individualized consideration, karena kita sebagai pemimpin, kita juga harus tahu anak buah kita secara individu loh. Orang pasti akan diuongke. Tadi empowering tadi. Bener. Ya, kita sebagai sebagai coach, mentornya dia. Ini anak-anak buah kita tuh harus di-empower sama kita. Kita harus tahu dia secara person. Oke. Gimana kita nanti membuat dia empowered gitu loh. Yang keempat adalah intellectual stimulation. Yaitu tadi yang untuk agile you need to be creative. Innovation. Ya, dan seperti itu. Karena kan kita harus gimana nih caranya di tengah jalan tiba-tiba bukannya berubah ya. Kita yang namanya tadi arahnya nggak berubah, tapi caranya, prosesnya yang berubah, dampaknya nanti seperti apa. Itu kan you need to learn. Yang saya lihat tuh agile leadership it's about continuous learning. Ya, jadi you need to mesti dihidupkan nih distimulate intelektualitasnya supaya dia tetap mau belajar. Benar. Aku setuju banget tadi pas Ibu bilang kita kan di pelayanan publik, tapi kan caranya nggak cuma satu. Iya. Nah, bisa berbagai cara gitu kan. Nah di situ ya Bu ya. Iya. Dan harus tadi intellectual stimulation harus distimulate ke kreativitasnya, inovasinya, karena cara kita harus berubah-berubah nih, hanya sliding popo kayak ibaratnya pemain bola mau sliding tackle-nya gimana gitu ya, gocekannya gimana di tengah jalan. Tapi kita sebagai leader kita harus bisa menjelaskan kepada dia supaya mereka tenang gitu, nggak tiba-tiba yang namanya itu tengah-tengah berubah kiri ke berubah kanan, ya enggak, tim jadi capek kan, nggak jelas juga, mereka juga pasti exhausted gitu ya. Tapi kalau kita jelaskan mengapa harus why dan dampaknya apa, pastinya dia mesti bisa lebih mengerti. Benar. Lebih jelas gitu. Setuju. Ya, jadi saya ngelihatnya itu ya kemarin saya transformation, sekarang transformasi itu juga harus agile. So hubungannya apa nih dengan keduanya? Saya ngelihatnya itu mungkin yang dari dua itu, karena yang kalau transformasi itu kan sifatnya lebih long term. Ya tadi idealized influence, ya inspiring motivation itu kan sesuatu yang long term. Benar. Tapi kalau agile leadership itu kan lebih yang kayak everyday operationsnya seperti apa, harus cepat berubah. Tadi fleksibel, tadi kan kalau minta 3 kata, satunya adalah fleksibel dan empowering. Ini ada di sini yang tadi intellectual stimulations, untuk yang empoweringnya itu supaya meningkatkan kreativitasnya, sama yang tadi ya individualized consideration, kita jadi coachingnya, jadi mentoringnya untuk anak-anak buah kita, untuk follower kita, supaya tahu kita maunya ke sini, jadi dia paham. Jadi once kita bilang ini berubah, bukan hanya sekadar kita jadi leader itu kayak pengumuman kebijakan, ini berubah loh, ya kan? Tapi lebih kepada conversation gitu, pembicaraan yang jelas gitu. Even sekarang tuh katanya ya kalau kita mau berubah itu salah satu yang paling penting itu adalah dalam komunikasinya ya, storytelling. Oh iya, storytelling itu penting banget. Tapi jangan review dulu Bu, nanti kita buat yang segmen berikutnya lagi.